Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita akan mengetahui bagaimana kondisi cuaca terkini saat ini di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Sudah terhubung bersama kami rekan Ayu Pratiwi di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ayu, dari pantauan Anda seperti apa kondisi cuaca saat ini? Ya baik, selamat malam Fadi dan juga pemirsa. Meski dari peneliti klimatologi BRIN menyebutkan bahwa besok 28 Desember 2022 Jakarta akan dilanda badai, dan berbeda dengan yang disampaikan dari BMKG yang menyebutkan bahwa Jakarta akan dilanda hujan yang ekstrim. Namun di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di pinggir Pantai Indah Kapuk, belum terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi hujan ekstrim ataupun badai. Karena seperti yang kita ketahui bersama, jika akan terjadi badai ataupun hujan ekstrim, secara otomatis hari pertama atau hari sebelum terjadinya badai itu akan terlihat adanya gumpalan-gumpalan awan kumulus, yaitu gumpalan awan kecil yang berwarna putih yang nantinya akan menjadi gumpalan yang lebih besar dan berwarna abu, serta menimbulkan gumpalan awan yang lebih besar sekali dan berwarna hitam atau yang disebut dengan cumulus nimbus, dan nantinya barulah akan disertai dengan gemuruh dan disertai dengan petir dan akhirnya terjadilah hujan. Namun di tempat saya ini pemirsa tidak ada sama sekali awan seperti itu, karena yang saya lihat adalah cuacanya masih cukup terang dan juga cerah. Bahkan saya bisa melihat awan yang sedang tersenyum di atas sana pemirsa. Selain itu juga biasanya jika akan terjadinya badai itu akan ada penurunan suhu yang sangat ekstrim dan suhu akan berubah menjadi panas, dan yang kita rasakan akan gerah. Tapi sepanjang saya di sini saya merasakan suhunya masih dalam batas normal. Saya tidak merasa gerah ataupun panas pemirsa, karena seperti yang kita ketahui bersama, jika kita di pantai pasti akan terasa lebih segar karena angin-angin pantai dan tidak ada hembusan angin kencang dari arah pantai ke daratan juga. Dan apabila besok terjadi badai ataupun hujan ekstrim, bagi Anda pemirsa yang memang sedang ada di rumah, hendaknya mengunci pintu dan juga jendela, kemudian memastikan seluruh barang elektronik ataupun listrik mati total, dan nantinya Anda bisa ada di ruangan yang terbuka seperti di ruang tengah rumah. Sekian, Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi yang matanya berbinar-binar, mungkin karena ada pantulan bintang-bintang di atas sana. Terima kasih atas laporannya, selamat kembali bertugas. Kita kembali pemirsa, lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber malam hari ini, Pak Fahri Rajab, Pak Abdul Muhari, Bu Erma Yuli Hastin, dan juga Pak Isnawa Aji. Bapak-bapak dan juga Mbak Erma masih bersama kami ya. Bapak-bapak? Mbak Erma? Iya. Oke, baik. Oke, saya masih menunggu Pak Abdul Muhari juga bergabung bersama kami malam hari ini. Kalau begitu, mungkin bisa dibantu ke Pak Fahri ya. Pak Fahri? Iya, silakan. Baik. Pak Fahri, perakiraan cuaca ekstrim ini mungkin akan berlangsung dari kapan sampai dengan kapan kita harus waspada, kita harus siap-siap? Ya, jadi sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa memang di periode akhir Desember ini, bahkan dari pertengahan Desember kemarin, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat itu masih bisa terjadi, masih berpotensi terjadi, dan kita melihat potensinya masih ada sampai dengan awal Januari nanti. Jadi hujan dengan intensitas sedang, lebat bahkan sangat lebat di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Jabodetabek ini juga, masih perlu kita waspadai setidaknya sampai dengan awal Januari nanti. Dan betul yang disampaikan Bu Erma tadi, kita akan terus mengupdate perakiraan yang dibuat gitu ya. BMKG menggunakan berbagai macam input dan data untuk membuat perakiraan cuaca, dan kita update tiap timestamp-nya ya, ataupun periode waktunya kita per 3 jam kita ada update, dan juga sehari 4 kali kita lakukan update. Dan dari hasil proses-proses tersebut kami memang menyimpulkan potensi hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat masih berpeluang terjadi sampai dengan awal Januari nanti. Baik. Jadi kalau misalnya mengutip
lagunya Chrisye, badai pasti berlalu, begitu ya Pak ya. Mbak Erma, kalau misalnya dari cuitan Mbak atau katakanlah pendapat Mbak Erma sendiri juga, walaupun memang kita harapkan agar badai yang berlalu ini waktunya bisa lebih cepat dengan adanya beberapa mitigasi dan juga antisipasi, tapi ada yang dikatakan hujan yang turun ini bisa melesat dengan derasnya seperti jalan tol. Maksudnya ini akan menyapu bersih, kecepatannya dari misalnya dimulai dari wilayah timur ke barat seperti itu juga akan berlangsung cepat, tapi merata, atau katakanlah wilayah yang dimulai lebih dulu tidak akan berlangsung lama seperti itu? Ya, sebenarnya kita sudah pernah mengalami ya Mbak ya, di bulan Agustus kemarin, masih ingat nggak ada hujan lebat yang didahului dari selatan di Jawa bagian barat, yang di selatan, pesisir selatan, kemudian hujan itu seharian, tapi dia bergerak terus menjalar sampai terakhir itu di Jawa Timur. Sidoarjo mengalami hujan deras itu pas malam harinya. Jadi otomatis kalau durasinya sekitar 12 jam waktu itu ya berjalan gitu. Nah itu nggak ada yang nyangka kan kalau itu sebenarnya badai yang sedang bergerak. Nah ini salah satu, sebenarnya kita bukan sesuatu yang baru terjadi atau langka. Kita itu sering, hanya kita nggak sadar bahwa ini adalah hujan yang bergerak gitu. Makanya biasanya hujan, kemudian ada anginnya, ditimpa angin, kemudian reda sesaat, hujan lagi. Nah itu menunjukkan dia bergerak gitu. Nah, potensi untuk yang besok itu, kalau dari updating yang kami miliki yang Sadewa itu kan kemungkinan dari pesisir selatan kan ya, memulainya itu gitu. Jadi badainya itu dari Samudra Hindia soalnya sumbernya gitu. Nah itu sebenarnya. Dan dari selatan ini bagaimana? Apakah dia terus? Itu tergantung energinya. Kalau dia energinya terus ada, hujan itu akan bergerak terus gitu dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, entah berhenti sampai kapan. Yang case 25 Mei 2020 itu berhenti di Bali gitu kan. Bergeraknya itu justru malah dari Sumatera dia. Jadi ditransfer dari Sumatera bagian tengah begitu ya. Itu sampai Bali. Itu continue simultan begitu loh. Itu yang saya sebut bahwa hujan itu menjadi membentuk garis-garis dan dia bergeser, bergerak gitu. Itu yang saya tadi katakan sebagai badai sekolah. Nah, tentu kita harus mengupdate terus. Saya setuju tadi Pak Fahri dan BMKG juga sudah melakukan itu, sehingga kalau sekarang tadi pantauannya nggak ada awan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa gitu ya, itu kan cuaca sekarang gitu ya. Kita bicara besok kan. Jadi malam ini itu banyak hal yang bisa terjadi secara dinamis dari kondisi sinoptik yang ada di Samudra Hindia. Nah inilah yang harus diupdate lagi. Jadi kalau bisa perkiraan BMKG nanti dikeluarkan ketika input prediksinya dari jam 12 malam gitu ya. Untuk memprediksi paginya sampai besok siang. Karena itu pasti akan jauh lebih akurat untuk menunjukkan apakah besok aman atau tidak begitu ya. Nah itu cara-cara kita Mbak untuk memperbaiki akurasi prediksi forecasting begitu. Jadi kita sama-sama pantau begitu ya lebih awal. Ya, harus terus dipantau, diupdate. Baik. Nah, kalau dari Pak Isnawa sendiri, sesiap apa BPBD DKI Jakarta dalam menghadapi dinamika cuaca ini? Ya, yang pasti tadi saya seperti sampaikan bahwa kami juga punya personil, tidak hanya di BPBD, kami lintas OPD ya. Kami sudah harus siap menghadapi kemungkinan apapun yang terjadi di Jakarta. Tetapi yang pasti sarana prasarana, personil dan lain-lain kami sudah siap, karena memang menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, tapi bencana apapun, banjir, kebakaran dan lain-lain, kami terus melakukan upaya-upaya mitigasi kebencanaan, mulai dari sosialisasi, edukasi, sampai dengan kami melakukan berbagai tahapan-tahapan dalam mengurangi potensi bencana, mengenai pengerukan kali, sungai, waduk, danau, penempatan pompa polder dan lain-lain. Tentu semua kita lakukan bekerja sama dengan pentahelix kami, ada TNI, ada Polri, ada unsur dunia pendidikan, dunia usaha dan lain-lain. Kami harus siap menghadapi apapun yang terjadi berkaitan dengan kemungkinan mitigasi bencana tersebut. Baik. Kalau BNPB sendiri bagaimana Pak Abdul Muhari? Pak Muhari? Baik. Jadi ini pembelajaran yang sangat bagus buat kita. Prinsipnya satu Mbak, waspada harus, takut jangan. Artinya ini bagian dari cara kita beradaptasi dengan potensi bencana yang ada. Kalau dari saya, himbauan yang paling utama itu sebenarnya kalau mendengarkan diskusi tadi, ada dinamika cuaca dan lain-lain. Mari kita sama-sama membiasakan melihat prediksi cuaca, melihat perakiraan cuaca kalau kita mau keluar rumah.
Jadi dimanapun kita, apakah kita sedang berwisata, mungkin di lokasi yang kita bukan tinggal di situ, biasakan melihat perakiraan cuaca dan coba kenali potensi risiko yang ada di situ. BNPB punya aplikasi Inaris Personal yang bisa memberitahu dimanapun kita itu potensi risiko apa yang ada di situ, kemudian ditambah dengan informasi cuaca dari BMKG. Setiap kita keluar rumah, setiap kita bergeser dari satu tempat ke tempat lain, ini akan meningkatkan awareness kita, kesiapsiagaan kita terhadap situasi dinamika yang terjadi di lapangan. Begitu, Baik. Mbak. Baik, jadi semuanya warga Indonesia harus lebih terbiasa lagi memantau perakiraan cuaca sebelum melakukan aktivitas sehari-harinya ya. Info BMKG, terus kemudian juga akun medsosnya Mbak Erma, dari BNPB, BPBD juga, kemudian juga nonton siaran televisi yang menyajikan perakiraan cuaca. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Erma semuanya atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Terima kasih atas informasinya. Kita harapkan agar cuaca buruk ini segera tadi seperti lagunya Chrisye ya, berlalu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, sehat selalu.